Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami, Bondan P. Arsitek. Hari ini kita lagi ada di salah satu proyek kami yang sudah terbangun, EDR House. Lokasinya berada di Tamanan, Bantul, DI Yogyakarta. Proyek ini dimiliki oleh Bapak Endra Heri S. yang kebetulan sedang ada di lokasi. Yuk kita langsung cek ke dalam. Wah, itu Pak Endra. Yuk. Halo Pak Endra. Halo. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Oh iya. Pak, jadi kemarin kan kita udah selesai di tahap desain, kemudian pembangunan, dan sekarang alhamdulillah sudah ditempatin. Alhamdulillah. Nah, teman-teman nih lagi penasaran nih Pak, kita pengen tahu lebih detail kira-kira gimana kondisi yang sekarang. Boleh nggak Pak kita ditemenin untuk lihat-lihat di dalam? Ayo silakan kita masuk ke dalam. Mari. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih, mungkin ada baiknya Pak Endra yang bakal ngejelasin kira-kira apa nih alasannya kenapa dulu rumah yang lama ingin direnovasi. Monggo Pak, dijelaskan ke teman-teman. Ya, terima kasih Mas. Alasan saya kenapa rumahnya mau saya renovasi karena kebutuhan saya, karena anak saya tambah satu dan akan semakin besar, saya butuh ruangan yang lebih besar. Dan kamarnya yang dulunya awalnya cuma 2, saya pengennya menjadi 3, dan mau nggak mau saya pengen butuh ruangan lebih luas. Kita renovasi rumahnya supaya dapat akses ruangan yang besar dan kamar yang lebih banyak. Itu aja dari saya. Ya, terima kasih. Jadi dulunya EDR House ini adalah satu rumah yang ada di dalam satu komplek perumahan. Jadi biasanya bentuk tata ruangnya itu tipikal. Ini dulu adalah kamar satu, kemudian di bagian dapur yang sekarang itu juga kamar, dengan kamar mandi yang ada di tengah. Di bagian belakang juga dulunya ada dapur yang ukurannya sebenarnya sempit, memanjang seperti itu. Dari ujung sebelah kiri ke ujung yang paling sebelah kanan. Nah, selain itu, di sisi yang di dekat tangga ini, kalau teman-teman lihat, dulu ada satu dinding seperti pembatas seperti itu, yang berada dari dinding depan ke hampir ke tengah-tengah ruangan. Sepertinya itu dulu digunakan untuk yang satu pintu utama yang di depan ini, yang sebelahnya itu adalah pintu samping untuk keluar rumah. Mungkin dulu fungsinya seperti itu. Nah, teman-teman sekarang udah tahu kan briefnya? Berangkat dari situ, kita pelajari bahwa Bapak Endra ini memang merasa ruang yang lama itu sudah tidak cukup untuk mengakomodir kebutuhan yang semakin bertambah. Untuk itu, beliau memang membutuhkan untuk menambah ruang yang ada di dalam rumahnya. Hal yang coba kami terapkan adalah konsep open plan nih teman-teman. Jadi di lantai 1 kita mencoba untuk meminimalisir sekat-sekat dinding masif dengan memberikan banyak bukaan. Dengan demikian, nah kita bisa lihat kondisi yang sekarang, ruang tengah ini menjadi lebih besar, terasa lebih lapang, sehingga aktivitas yang ada di dalamnya bisa menjadi lebih fleksibel. Namun demikian, dalam kasus kali ini kita tidak mendemolish semua ruangan. Jadi kita tidak menghancurkan semuanya kemudian dibangun ulang dari awal, tapi kita mempertahankan beberapa bagian yang masih layak untuk digunakan. Contohnya, kamar yang di bagian depan itu adalah kamar existing teman-teman, jadi tetap ada kamar seperti itu, kemudian ada kamar mandi di sebelahnya, dan ruangan yang tempat saya berdiri sekarang ini dulunya adalah kamar. Tapi kita modifikasi agar bisa dialihfungsikan menjadi dapur, sehingga dapur ini terhubung langsung dengan ruang keluarga yang ada di tengah tadi. Nah, ini nih yang saya sampaikan di awal tadi teman-teman. Jadi ruangan ini adalah dapur dulunya. Namun karena kami rasa penataannya kurang optimal, sehingga ruang tersebut kami alihfungsikan menjadi taman kecil yang posisinya ada di sudut belakang rumah. Taman ini punya peran yang cukup penting di dalam mencapai kenyamanan di dalam ruang. Yang pertama, dia dapat membantu masuknya cahaya alami ke dalam ruang. Kemudian selain itu, karena dia void hingga ke atas, sirkulasi udara yang masuk ke dalam ruang juga akan menjadi lebih optimal. Nah, untuk konsepnya sendiri,
ini adalah salah satu part yang paling menantang dalam keseluruhan proses desain. Kenapa? Karena kita mencoba untuk mengkombinasikan preferensi dari Pak Endra sendiri dan pasangan beliau terhadap kecenderungan suatu bentuk yang berbeda. Jadi kalau Pak Endra sendiri ini cenderung menyukai bentuk-bentuk yang semi-industrialis. Sementara istri beliau lebih suka bentuk yang modern, minimalis, yang simple. Sehingga itu menjadi tantangan bagi kami untuk bagaimana caranya bisa dikombinasikan sehingga menemukan satu kesatuan yang saling mendukung. Hal ini terlihat jelas pada bagian bangunan secara keseluruhan, dari gubahannya, kemudian fasad di bagian depan, hingga ke bagian elemen-elemen yang ada di dalam bangunan. Nah, contohnya nih, di belakang saya ada elemen bata expose yang sengaja ditonjolkan kesan batanya sebagai salah satu ciri dari elemen industrial. Kemudian ada semen expose juga di beberapa bagian dalam rumah. Kemudian yang seperti kita lihat tadi, di bagian belakang itu ada menggunakan kusen aluminium. Jadi perpaduan bahan metal, kemudian material-material yang diekspos itu memperkuat konsep industrialnya. Sementara tone dasar dari rumah ini adalah putih yang simple sehingga bisa memperkuat aksen yang ada di dalam bangunan. Nah, konsep minimalis juga terlihat jelas dari salah satu contohnya ya. Kita tidak menggunakan terlalu banyak elemen tempelan seperti list yang ada pada umumnya, profil list seperti itu, tapi kita menggunakan yang lebih sederhana. Jadi sambungan antara plafon dengan dinding itu kita buat sesimpel mungkin. Kemudian kalau teman-teman bisa lihat di area tangga itu kita juga mengisi railingnya dengan material kaca sehingga terkesan lebih transparan, tidak terkesan penuh padat seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu nih teman-teman yang ada di lantai 1. Sekarang ayo kita cek yang lantai 2. Nah, ini adalah balkon lantai 2 teman-teman, yang posisinya berada di bagian paling depan. Jadi fungsi balkon ini adalah tempat untuk berkumpul jika teman-teman dari Bapak Endra atau kerabatnya beliau sedang datang berkunjung. Jadi bisa menggunakan balkon yang berada di lantai 2 ini. Dengan demikian maka dibuat ukuran balkon yang memang lebih besar. Selain itu view-nya karena rumah ini berada di paling ujung dari perumahannya ya, sehingga sebelahnya itu sudah merupakan batas lahan yang banyak pohon-pohon sehingga view-nya juga lebih cakep. Nah, di ruangan ini karena pengguna dominannya adalah Bapak Endra sendiri dan teman-temannya, sehingga konsep industrialnya yang dibuat lebih kuat teman-teman. Ini bisa kelihatan dari railing yang kita gunakan menggunakan bahan metal, kemudian isiannya kalau yang di bawah tadi pakai kaca ya, kalau yang ini kita gunakan wire mesh. Itu terlihat juga dari ini ada sisi dinding yang sengaja kita finishing pakai plester yang diaci, di coating, kemudian ada kusen yang dari aluminium juga dengan kaca sehingga itu bisa menambah memperkuat konsep tadi. Nah, tadi kan sudah di bagian depan. Sekarang kita ada di bagian belakang nih teman-teman. Ini adalah ruang cuci dan ruang jemur yang mana kalau dari sisi paling belakang ini kita bisa ngelihat ke bagian bawah void yang merupakan taman tadi, kita bisa nikmati dari atas. Selain itu di belakang juga masih ada pekarangan yang cukup luas sehingga udara bisa mengalir dengan lebih bebas, cahaya juga bisa masuk lebih banyak. Nah, kalau teman-teman sadarin, sebenarnya di beberapa titik tadi ada satu sentuhan yang muncul di beberapa sisi bangunan. Salah satunya ini. Ini adalah signage atau salah satu penanda yang unik dari EDR House ini. Jadi ada terdapat di belakang, kemudian ada juga tadi kalau misalnya teman-teman sadar ada di bagian pintu depan, kemudian ada juga di pemilihan lampu tembok yang digunakan, dan yang paling kelihatan adalah fasad utamanya. Nanti kita bisa cek di bagian terakhir ya. Perpaduan dua konsep yang kami tadi jelaskan
Itu juga terlihat nih teman-teman dari fasad yang bagian depan. Jadi yang sebelah kiri kita bisa lihat bahwa itu lebih ke bentuk yang modern minimalis dengan ciri khasnya yang simple. Kemudian di sisi kanan itu lebih ke raw yang industrial dengan beberapa komponen yang sengaja diekspos. Sehingga disatukan di dalam satu komposisi gubahan yang dapat memberikan ciri khasnya tersendiri terhadap EDR House ini. Oke teman-teman, itu tadi room tour kita bersama Bapak Endra di EDR House. Nah, sebelum kita closing, mungkin kita perlu tahu nih kesan yang bisa disampaikan oleh beliau selama menghuni rumah ini kurang lebih beberapa bulan gitu Pak ya? Ya, alhamdulillah selama lebih dari 8 bulan saya menempati rumah yang baru selesai direnovasi. Saya merasa sangat nyaman dengan kondisi rumah yang lebih besar dan kamar yang lebih banyak. Jadi punya akses berkegiatan itu lebih banyak dan mengakomodir keinginan saya dan istri saya dapat dipenuhi oleh teman-teman tim arsitek dan tim pembangunan, dan saya merasa puas dengan hasilnya. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga kita ke depan bisa bekerja sama lagi di proyek-proyek selanjutnya. Ya, Oke, terima kasih Pak Endra. Sekian tadi room tour kita bersama Bapak Endra di EDR House. Sampai jumpa di karya selanjutnya.